Selamat pagi, selamat datang di Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Saya Bismo Mokoginta. Di kesempatan yang indah ini, saya sebelumnya mau mengingatkan bahwa semua yang ada di tempat ini, lebih tepatnya di Kuningan, ya, Kuningan City Mall, ini kita semua sudah menerapkan protokol kesehatan dan semua yang ada ini sudah di swab test. Jadi sudah dijamin kita mengikuti prokes yang sudah semestinya. Dan untuk rangkaian acara juga, teman-teman semua bisa mengikuti langsung datang ke Kuningan City atau bisa juga menyaksikannya live melalui website yang pastinya sudah kita siapkan, yaitu www.beliyangbaik.org. Nah, untuk informasi juga nih ya buat teman-teman semua, bahwa kegiatan ini merupakan platform yang menampilkan beragam inisiatif dan gagasan yang mencerminkan prinsip serta praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan di Indonesia. Beli yang Baik, Sustainable Consumption and Production Expo 2021. Ini terselenggara dengan dukungan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. Nah, kita semua ini bisa datang ke sini, mengunjungi tempat ini secara langsung sekali lagi untuk melihat booth yang memang sudah disiapkan di Beli yang Baik Sustainable Consumption and Production Expo 2021, lebih tepatnya di Kuningan City Mall area X Urban Garage yang terletak di ground floor, ya, GF, di dari 20 April kemarin sampai hari Sabtu nanti di tanggal 24 April 2021. Dan buat yang mungkin aduh pengennya di rumah aja, nggak apa-apa. Atau mungkin ya karena takut macet dan lain sebagainya, bisa disaksikan dimanapun Anda berada. Dari rumah, rumah sendiri, rumah mertua, semuanya bisa. Caranya mudah, sekali lagi diingatkan, langsung klik tautannya di www.beliyangbaik.org. Nah, kalau udah dapat informasi seperti itu, pasti semuanya juga pengen yang lebih. Kita semua pasti pengen yang lebih. Yang lebih itu sudah pasti adalah games atau hadiah-hadiah yang bisa didapatkan. Ini ada games yang bisa diikuti dengan mengakses website sekali lagi www.beliyangbaik.org. Karena setiap harinya ini gamesnya ya hanya 1 kali sehari dan akan ada 2 orang pemenang setiap harinya. Jadi buruan, ikutan sekarang juga. Hadiahnya merchandise Beli yang Baik dari WWF. Nah, nggak cuma games doang, ada yang namanya giveaway now. Giveaway ini adalah giveaway yang pastinya dinantikan sama semua. Dan hadiahnya juga menarik. Hadiahnya ini, untuk mendapatkan hadiahnya ini caranya adalah dengan memposting melalui sosial media dan jangan lupa untuk men-tag. Di tag @wwf_id dan juga hashtagnya jangan lupa ayo beli yang baik. Kalau mampir ke sini caranya ya, untuk kalau mampir ke sini atau nonton dari rumah bisa diposting aja kegiatan-kegiatan serunya. Bisa selfie, bisa mungkin groovy atau apapun itu terserah. Yang penting nantinya postingan yang paling kece, postingan yang paling menarik akan mendapatkan merchandise Beli yang Baik dari WWF. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi yang pastinya seru banget, saya akan membacakan beberapa tata tertib yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, untuk semua yang bergabung dalam Zoom ya, ini harus mengganti display name dengan nama lengkap Anda. Sesuai KTP, KK, dan semuanya. Jadi jangan pakai nama samaran. Selanjutnya, selama acara berlangsung, Anda tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon dan juga kamera Anda. Walaupun mungkin laptop Anda kameranya HD. Tapi ini nantinya akan dinonaktifkan. Dan yang terakhir, jika ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan Anda di kolom Q&A. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Kita akan memasuki talk show Behind the Scenes by Sustainable Fashion Indonesia. Jadi untuk yang penasaran, saya langsung panggilkan saja, ini dia moderator kita Jenny Primasari dari @ecofashionista_id. Halo, makasih Mas Bimo untuk sambutannya. Selamat datang teman-teman di acara talk show kita pagi ini berjudul Behind the Scenes. Talk show ini merupakan hasil kerjasama antara WWF Indonesia dan komunitas Sustainable Fashion Indonesia. Saya Jenny Primasari dari komunitas Sustainable Fashion Indonesia. Senang sekali bisa membawakan acara yang merupakan bagian dari Expo Beli yang Baik dari WWF ini. Apa sih Sustainable Fashion Indonesia itu?
Sustainable Fashion Indonesia adalah sebuah komunitas yang menyatukan para produsen, para penggiat, dan para penggemar fashion yang lestari atau fashion yang berkelanjutan yang juga disebut dengan sustainable fashion. Sustainable Fashion Indonesia ingin menjadi wadah di mana semua orang bisa belajar tentang apa itu sustainable fashion, gimana supaya kita bisa berkontribusi supaya industri fashion menjadi lebih baik dan juga menjadi tempat bertukar informasi seputar sustainable fashion. Kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang komunitas ini dan juga kegiatannya, boleh banget mampir ke Instagram @ecofashionista_id. Dan kalau pengen lihat produk-produk dari para produsen yang tergabung di dalam komunitas, silakan hari ini sampai hari Sabtu bisa mampir ke booth kami di Expo Beli Yang Baik, atau juga melalui website www.beliyangbaik.org. Ada beberapa anggota komunitas kami yang turut berpameran di sana. Kita kembali ke tema talk show kita hari ini, Behind the Seams. Nah, jadi sesuai judul tersebut, perbincangan kita hari ini akan berbicara tentang apa yang terjadi di balik proses pembuatan pakaian kita. Teman-teman pasti setuju, pakaian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tiap hari kita pakai pakaian, ya kan ya? Nah, sejauh apa kita sudah tahu tentang latar belakang pakaian kita? Mungkin teman-teman udah tahu kalau bikin baju itu berarti ada kainnya dipotong kemudian dijahit. Tapi hari ini kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang proses pembuatan pakaian. Tujuannya apa? Supaya kita makin akrab, makin kenal dengan pakaian kita. Terus kita makin sayang dan kita makin tahu cara menjaga pakaian yang kita sayangi itu. Kita punya 3 orang tamu hari ini dengan latar belakang di bidang fashion semuanya, tapi agak beda-beda dikit nih latar belakangnya. Tamu yang pertama ada Stephanie Saing dari Tinung Rambu, lalu ada Mbak Amalia Setiabudi dari Ing Madio Kusuman, dan Mbak Foni Kristasari dari Sky Studio. Stephanie dan Foni ada di studio, sedangkan nanti Mbak Amalia akan bergabung secara daring dari rumahnya di Purworejo. Halo, apa kabar semuanya? Baik. Baik, syukurlah. Sepertinya nih teman-teman audiens sudah nggak sabar pengen denger insight dari kita ya. Jadi kita langsung buka obrolan saja. Saya mulai dengan Stephanie dulu. Stephanie, dengar-dengar kamu baru pulang nih dari Papua ya? Betul, Kak. Dan pulangnya dipercepat karena demi mengikuti acara ini. Betul. Jadi memang kemarin baru ada kegiatan di Raja Ampat dan jadi saya langsung pulang karena memang ada kegiatan Beli Yang Baik Expo ini, Kak. Oke, thank you banget ya udah bersedia datang. Stephanie adalah founder dari Tinung Rambu, ya itu brandnya. Tolong jelasin dong, Steph, Tinung Rambu itu apa dan produknya seperti apa? Jadi Kak, Tinung Rambu itu bisa dibilang usaha sosial dan community yang kita buat dari penenun di Sumba Timur. Kita mulai dari Kampung Pataning dan sekarang sudah mulai bermitra di beberapa tempat di NTT, di yang lainnya, baik itu di Todo, ada di Rote, dan juga di Pulau Timur, di Insana terutama. Jadi produk-produk kita adalah kain tenun yang dikerjakan langsung oleh para mama kami dan juga mengusung konsep fair trade, originality, terutama juga women empowerment. Kita mendukung sekali pengembangan wanita dan terakhir adalah culture preservation. Kita berharap untuk mendukung budaya tetap dijaga melalui tenun ini. Selain kain, kita juga punya produk turunannya, Kak. Jadi kita membuat beberapa contoh produk turunan yang bisa dipakai anak muda gitu. Oke, seperti apa tuh produk yang untuk anak muda tadi? Jadi kita punya sepatu, lalu kita membuat outer dan ada beberapa yang lain untuk home decor karena tenun itu punya identiknya seperti tua begitu atau eksklusif. Nah, kita membawa tenun supaya menjadi sesuatu yang lebih dekat dari segala usia. Oke, gitu. lucu tuh ya, sepatu dari tenun ya. Iya. Stephanie, kan kita tahu ya bahwa belum lama ini di Nusa Tenggara Timur terjadi bencana longsor dan banjir besar. Apakah kelompok penenun yang Stephanie bina ini terdampak? Iya, Kak, sebenarnya kita cukup terdampak. Jadi dari kondisi yang terakhir sekali baru saya dapat informasi kemarin, mereka baru bisa kirim foto
beberapa dari kita ada 4 keluarga rumahnya ambruk, terutama rumah dapur, dan saat ini kondisi masih emergensi. Dan yang lain puji Tuhannya tidak terlalu parah dan mereka sudah bisa beraktivitas kembali. Jadi sudah mulai utamanya menanam dulu karena memang tadinya perkebunan yang menjadi support system juga itu rusak karena badai serojanya kemarin. Oke. Apakah sudah mulai menenun lagi? Sudah mulai menenun Sudah mulai kembali. menenun, hebat Jadi banget. setelah selesai badai Iya. itu mama datang lagi langsung. Oh, oke. Apakah kita bisa menenun lagi? Karena setidaknya dengan menenun mereka bisa mendapatkan pemasukan tambahan segera, begitu Kak, untuk menghadapi atau memperbaiki lah kerusakan-kerusakan yang ada. Ya. Begitu. Ya, semoga kondisi di sana segera teratasi, segera membaik ya. Amin. Stefani sendiri apakah ada keturunan Sumba? Tidak ada Kak. Oh, tidak ada. Kok tertarik dengan budaya dan tenun dari Sumba Timur padahal bukan orang sana? Jadi kalau saya sebenarnya sama kain itu entah kenapa ada ketertarikan, terutama kain tradisional. Jadi awalnya belajar tentang kain itu seperti sesuatu yang tidak terpisahkan, dan paling simpel yang saya selalu ingat itu kain adalah bentuk cinta dari seorang wanita. Nah di Sumba saya belajar pertama kali mendapatkan teman yang untuk bergabung bagaimana kita membuat sesuatu nih, karena saya melihat ada banyak masalah waktu itu, dan rasa-rasanya kalau saya tidak memulai dari hal yang kecil saya tidak akan pernah ada step selanjutnya. Jadi saya mulailah di Sumba bersama satu teman namanya Christine untuk memulai dari kampungnya. Kita memulai lagi membangkitkan kembali tenun di sana karena sejak bom Bali mereka sudah tidak mengerjakan tenun kembali. Jadi memang sempat ada gap, disitulah kita mulai dan melihat bahwa tenun Sumba itu makin banyak, makin kita tidak tahu, ternyata makin banyak yang bisa digali dari orang-orang tua. Di situ sih Kak mulainya, kayak saya memulai di tahun 2019. Oh, 2019. Oke. Berarti Stefani sering ke Sumba Timur nih ya? Lumayan Kak. Jadi kalau sebelum corona sebenarnya setiap 3 bulan, paling lama 6 bulan saya pasti ke sana, ke Sumba Timur. Apa kamu punya visual gambar yang bisa dibagikan supaya audiens dapat gambaran yang lebih jelas tentang Sumba Timur? Boleh? Ada sih Kak, mungkin dari video ya? Ada video, oke. Ya, gambaran Kita puterin video dulu untuk videonya. Jadi video
oleh nenek saya. Dan saya sudah bisa menenun selendang dan tenun ikat dalam hal ini. Kendala yang dihadapi sekarang adalah para pembeli, dalam hal ini pembisnis, ambil dengan harga murah, terutama selendang. Oleh karena itu, besar harapan kami kegiatan kelompok Indramu ini tetap berjalan karena diambil dengan harga yang pantas dari kami penenun. Videonya menarik sekali, menambah wawasan. Dan video ini memenangkan penghargaan dari Kemendikbud baru-baru ini ya. Sebenarnya bukan videonya Kak, jadi kita memang ikut program kita ikut di acara Kema Muda Kaum Budaya di tahun 2019 dan kita memenangkan juara 2 untuk aktivasi kegiatan saat itu. Aktivasi kegiatannya Iya, yang kita merestorasi dilombakan. beberapa tenun tua, membuat kembali tenun tua, terutama tenun ikat. Oh begitu, aktivasi budaya seperti itu. Dan juga Tinung Rambu pernah mendapatkan award dari UNDP, United Nations Betul. Development Program, Yes. untuk kategori socialpreneurship. Iya, sama di tahun 2019 juga untuk socialpreneurship kita dapat juara 2 saat itu Kakak di Hebat nasional. sekali Tinung Rambu. Di awal di video tadi ditunjukkan beberapa jenis tenun. Sebenarnya ada berapa jenis tenun, terutama di Sumba Timur? Kalau di Sumba Timur sendiri ini Kakak pasti paling yang sudah biasa dengan tenun, paling pengenal ada namanya tenun ikat, lalu juga tenun pahikung. Itu yang paling common dan paling sering kita jumpai. Tenun ikat dilakukan oleh proses ikat. Kalau tenun pahikung tadi seperti ada di video, mamanya menghitung dan membuat seperti menyongket seperti itu, menghikung antara luksin sama yang horizontalnya. Lalu sebenarnya ada tenun yang biasa tapi dihias. Nah ini yang dua lagi Kak, kita kenal dengan witikau dan pakambuli. Kalau witikau ada seperti kerang begini dengan motif, lalu kalau pakambuli dia seperti disulam. Oh, oke. Begitu. Oke, jadi selendangnya atau kainnya sudah jadi, Iya, kemudian gitu. dihias tambahan Betul. lagi. Dari 4 jenis tadi, apakah fungsinya sama hanya sebagai baju atau ada makna masing-masing? Sebenarnya setiap kain di Sumba Timur bukan hanya Sumba Timur mungkin saya bisa bilang. Setiap kain itu memiliki nilai historical, nilai adat. Dimulai dari motif. Hanya ada beberapa motif yang hanya boleh digunakan oleh keluarga raja. Lalu juga ada jenis-jenis tenun yang biasanya digunakan atau lahir sebenarnya dari keluarga raja seperti witikau Kakak. Jadi witikau Yang tadi pakai kerang ya? Iya betul. Oh, jadi yang dihias kerang itu hanya untuk keluarga raja. Biasanya untuk keluarga raja dan awalnya seperti itu. Lalu juga penggunaannya, kalau kain di Sumba sendiri itu salah satu yang paling terkenal sebagai belis atau untuk mahar pernikahan. Oh, mahar pernikahan. Jadi dari pihak pria memberikan ternak, lalu dari pihak wanita akan memberikan kain kepada pihak keluarga. Dan pembuatan kain juga menjadi salah satu bukti cinta atau bukti kesiapan dari pihak wanita untuk menikah. Nah, itu dulu dari historinya seperti itu. Oke, jadi ternak ditukar dengan kain. Kain, betul. Oke. Apakah Stefani bisa ceritakan dengan lebih detail salah satu motif aja? Mungkin Stefani bawa contohnya. Oh, oke. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa motif Kakak. Mungkin sini yang paling sering dilihat orang dan paling identik sama Sumba. Ini ada motif namanya mamuli. Mamuli itu di Sumba Timur bahkan bisa dibilang di satu pulau Sumba menggambarkan atau merepresentasikan bentuk penghormatan pada wanita. Jadi motif mamuli ini kalau dilihat secara harafiah seperti bentuk rahim terbalik.
Jadi menurut masyarakat Sumba Timur, motif mamuli ini seperti salah satu bentuk penyanjung, bukan penghargaan bahwa wanita itu memang menjadi satu tiang keluarga, dan ini melambangkan juga kesuburan bagi wanita. Ini salah satu yang paling sering dan biasanya juga jadi perhiasan kakak. Paling mudah kalau kakak misalnya ada beberapa punya teman dari Sumba dan dia misalnya menggunakan kalung, ada kalung bentuknya mamuli, nah itulah yang menggambarkan salah satu motif yang paling sering, paling tua juga di Sumba Timur. Begitu. Itu. Wah, kita jadi tambah ilmu nih hari ini. Kalau cara pembuatannya gimana? Bisa kamu ceritakan secara keseluruhan aja? Oke, kalau dari secara general, ini ada 2 periode nih kakak, kalau kita bisa bilang. Di dulunya semua berasal dari alam, jadi memang menggunakan pewarna alam, bahkan dipintal pun dari kapas dari alam. Jadi bisa dibilang orang-orang tua dulu tidak datang ke pasar untuk mencari benang atau mencari bahan pewarna seperti itu. Mereka hanya melihat ke belakang kebun, mengambil kapas, memintal benangnya untuk disiapkan supaya disiapkan dengan rapi. Berikut peralatan tenunnya juga mengambil dari belakang rumah, kalau kita bisa bilang. Lalu untuk mewarnai supaya ada variasi, itu juga mengambil dari kebun. Misal, kalau misalnya warna merah seperti ini, kita mengambilnya dari akar mengkudu. Jadi, atau yang seperti ini kita mengambilnya dari akar mengkudu. Akar mengkudu. Betul, akar mengkudu. Lalu, kalau kita di musim hujan, banyak sekali rumput-rumput indigo. Nah, itu yang kita gunakan fermentasinya untuk membuat warna biru. Dicampur dengan abu sisa pembakaran atau abu kayu yang ada di belakang rumah untuk memasak. Lalu kita pengen warna kuning untuk memberikan variasi lainnya kakak, itu juga kita mengambil dari kulit-kulit kayu. Jadi kalau kita lihat dari zaman dulu, sandang atau pakaian kita pakai itu sebenarnya semua berasal dari belakang rumah atau berasal dari kebun kita. Bahkan mempersiapkan untuk melakukan pembuatannya dari nol itu juga dari di belakang rumah. Nah, makin ke sini memang modernisasi dan semua ada beberapa hal yang sudah mulai diubah atau dipercepat, karena tenun akhirnya menjadi bukan hanya untuk kebutuhan sandang tapi juga mensupport kebutuhan ekonomi. Gitu. Oke. Kalau mama penenun tadi berarti karena semua bahannya diambil dari belakang rumah sendiri, berarti mereka tahu prosesnya dari A sampai Z ya? Iya. Jadi dari orang tua sebenarnya budaya lisan adalah budaya utama di Sumba Timur sendiri. Kita kurang kalau di budaya tertulisnya. Jadi nenek atau apu dia mengajarkan anaknya, lalu anaknya akan mengajarkan ke cucu. Mereka akan ikut biasanya kakak, mulai dari mengambil atau mengumpulkan bahan-bahan untuk pewarna alam. Jadi akar mengkudu misalnya kita gali, itu tidak sembarang gali. Kita harus gali dulu melihat mana yang sudah lebih tua. Jadi pemotongannya tidak memotong semua, tidak membuat si tanaman atau pohonnya mati begitu. Sama dengan kita mengambil indigo juga, bagaimana cara mengambilnya, di kulit pohon juga, mana yang batang yang dipotong, apakah yang tua atau yang masih lebih muda. Karena indigo pun kalau dia daunnya tua dan daunnya muda akan menghasilkan warna yang berbeda. Itu yang mereka akan tentukan. Nah, mereka belajar secara otodidak, bahkan diantara mereka juga akan saling mengingatkan atau saling memberitahu lah informasi, oh ternyata kalau misalnya di kombu atau warna merah begini, ada yang menggunakan pare hutan. Tapi makin kesini mereka menemukan eksperimen bisa ternyata pakai minyak goreng tambahan sedikit untuk mengikat warnanya. Jadi semua bergerak, berinovasi, dan mereka belajar secara otodidak saat ini. Nah, tadi kan ada perubahan cara ya karena perkembangan yang mereka temukan sendiri. Apakah seperti pewarna sintetis, kemudian serat sintetis juga ikut masuk dan dipakai oleh mereka? Serat sintetis sudah mulai masuk, jadi karena kapas pohonnya sudah minim sekali kakak dan sangat sulit ditemukan di lokasi kami terutama. Awalnya saya tanya kenapa sudah tidak pakai kapas, satu pekerjaannya lama. Yang kedua ternak suka makan kapas. Jadi rebutan. Iya, rebutan. Lalu ya akhirnya ke sini mereka biasanya membeli benang yang sudah jadi, yang dibawa dari Bali rata-rata. Lalu baru diwarnai secara alami tetap dilakukan. Ada yang masih menggunakan pewarna alam, kita masih berusaha untuk menggunakan pewarna alam di lokasi kita. Tapi ada juga beberapa tempat yang menggunakan pewarna sintesis, biasanya pakai One-Tex.
Oh, Nah, iya, itu yang iya. mereka kenal. Alasannya kalau ditanya kenapa misalnya begitu, karena pewarna alam dan sintetis ini mempunyai pasar yang berbeda. Jadi perputaran secara ekonomi juga sangat berbeda. Oke. Nah, untuk mensiasatinya, kalau di Tinung Rambu kita biasanya menggunakan benang yang sudah jadi warnanya dari pabrik. Mau tidak mau untuk memberikan variasi warna dan memberikan opsi sebenarnya Kakak. Karena pewarna alam sendiri memang secara proses butuh waktu yang tidak sebentar, dan juga dari sisi ya harga memang pasti akan mengikuti. Karena kita satu kain, ada beberapa kain yang kita kerjakan, misalnya seperti ini kita mengerjakannya 1 bulan, itu hanya satu. iya. Itu dari proses nol. Jadi dari Iya. pewarnaan alam, menjemur itu kalau tidak hujan, mencelupnya tidak hanya 1 kali, biasanya 2 sampai 3 kali minimal. Lalu juga kita harus menenun kembali, dan membentangkan lalu menenun, baru kita pasang lagi misalnya pakai motif, ataupun misalnya kita langsung dari paikungnya. Nah, beda dengan kain hinggi, ini kita bisa mengerjakan sampai 4 bulan. Wah, 4 bulan Nah, untuk untuk satu kain yang panjang itu bisa kita kerjakan kurang lebih 4 bulan. Ada beberapa motif yang bahkan dikerjakan dalam 1 tahun. Nah, itu akhirnya yang berdampak kepada dari sisi harga. Nah, kan tadi visinya Tinung Rambu mengenalkan dan mendekatkan. Kita tidak mau terlalu tereksklusif dalam artian yang bisa beli hanya yang punya, katakanlah yang memang mampu, lebih mampu dan memang sudah berlebih. Kita berharap mengenal dulu tenun, dan pada akhirnya orang akan step by step menuju ke pewarna alamnya. Nah, kita buatlah pewarna alam yang untuk selendang, ukuran selendang dengan harga yang terlebih terjangkau, lalu dengan benang-benang yang memang sudah ada warnanya, itu tidak kita tambah lagi pewarna sintesis. Jadi seperti benang jahit begitu kalau kita pakai, itulah yang kita pakai untuk ditenun kembali menjadi kain dan bisa dipakai dari produk-produk turunan kita. Oke, itu kan panjang tuh ya prosesnya ya. Tadi mulai dari bahkan kalau pakai cara yang sekarang nih, yang bukan lagi ngambil kapas dari belakang kebun, tapi prosesnya tetap panjang. Kalaupun benang sudah ada dari pabrik, tapi nanti menenunnya masih harus berbulan-bulan. Kalau kita punya kain tenun, berarti harus dirawat baik-baik dong ya. Betul. Karena kan bikinnya setengah mati itu. Betul, Kak. Gimana sih sebenarnya cara merawat kain tenun? Jadi hal yang paling simpel dari perawatan kain tenun itu adalah menjaga dia tetap kering saat penyimpanan. Itu pertama. Pertama kering. Ya, itu pertama kering. Usahakan kita harus kenalin dulu nih tempat kita, rumah kita, karena lingkungan, misalnya kita dari Sumba, lingkungan Sumba itu cenderung kering, memang kering dan tidak lembab. Ketika kita dibawa misalnya ke Tangerang, ke Jakarta, itu agak lembab biasanya. Nah, ini yang pastikan tempat penyimpanan yang kering dan tidak lembab. Terus kedua, ketika penyimpanan itu tiap 2 minggu sekali, Kakak biasanya kalau usus kain itu diangin-anginkan atau dijemur. Supaya dia ya sedikit kena sinar matahari tapi tidak langsung, dan menjaga kondisi kain tetap awet. Satu kain ini sebenarnya kalau kita jaga dengan baik bisa tahan sampai ratusan tahun, karena memang banyak sekali kain-kain tua yang sebenarnya udah dibuat dari tahun 1800 dan masih kondisinya bagus karena penyimpanannya yang tepat. Nah, jadi kalau misalnya dipakai yang ketiga, misalnya teman-teman pakai nih Kak, sudah deh, kalau dia tidak terlalu kotor, sebenarnya saya lebih menyarankan untuk hanya dianginkan. Tapi misalnya ada noda, bisa menggunakan ya yang paling common banyak dipakai lerak misalnya, atau bisa menggunakan untuk mengkuceknya itu mengganti dengan sikat gigi. Jadi hanya dibersihkan di bagian yang kotor saja. Kalau sudah jadi baju, yang solusi yang paling banyak dilakukan mungkin tapi agak ada costly-nya, itu biasanya dry clean. Oh, boleh di dry clean ya? Boleh. Itu agak costly. Kalau misalnya, kayaknya sayang nih kita pakai dry clean terus, Yang terakhir yang biasa saya lakukan juga, ada beberapa teman mama juga mengajari, ya sudah cuci saja di air mengalir. Jadi dicuci di air mengalir, setelah itu diperas pelan-pelan, baru kita jemur dengan dengan hati-hati, kurang lebih seperti itu. Jadi tadi disimpan dalam situasi atau kondisi yang kering, jangan lembab. Kemudian setiap 2 minggu boleh diangin-anginkan atau dijemur. Terus setelah dipakai, kalau tidak terlalu kotor juga dijemur-jemur aja ya, diangin-anginkan aja. Kalau kotor banget, boleh dicuci dengan lerak atau dry clean atau di air mengalir. Gitu. Oke, thank you banget Stephanie. Terima kasih. Selain tenun, kita juga akan berbicara dengan para artisan atau pembuat dari kain jumputan. Kebetulan nih saya ada contohnya nih. Nih, ini salah satu
hasil jumputannya. Wah, ini unik kan? Mungkin teman-teman udah kenal dengan motif kawung ya, karena motif kawung adalah salah satu motif klasik dalam seni batik Jawa. Nah ini juga kalau di mata saya sih, ini seperti kawung, tapi mungkin ada modifikasinya sedikit. Dan tapi kawung ini bukan dibuat motifnya dengan menggoreskan canting, melainkan dengan teknik jumputan. Seperti apa itu teknik jumputan? Kita lihat dulu video dari Ing Madyo Kusuman. Halo teman-teman beli yang baik, saya Amalia dari Ing Madyo Kusuman. Sekarang kita sudah ada di workshopnya Ing Madyo Kusuman di Purworejo, Jawa Tengah. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Ridwan, salah seorang pengrajin jemputan di sini. Yuk kita masuk. Halo Mas Ridwan. Halo, Mau ganggu bentar boleh nggak? boleh? Saya mau nanya-nanya nih soal kerjaan Mas Ridwan di Ing Madyo Kusuman. Ya, Nah, pertama kita kenalan dulu sama Mas Ridwan. Nah, Mas Ridwan nama lengkapnya siapa? Sekarang umurnya berapa? Terus udah berapa lama kerja di Ing Madyo Kusuman? nama saya Ridwan Purnomo Aji, umurnya 21 tahun, udah 2,5 tahun kerja di Madyo Kusuman. Nah, Mas Ridwan kan udah 2,5 tahun nih kerja di sini. Mm, Nah, sebelum masuk Ing Madyo Kusuman tuh, Mas Ridwan udah pernah bikin jemputan belum sih? Belum sama sekali, Ini belum pernah ya? belum. Terus kok gimana ceritanya sekarang bisa jadi pembuat jemputan? Dulu waktu setelah lulus itu ada lowongan, terus saya masuk. Akhirnya saya suka ya, saya kerja di sini. Soalnya sebelum dan setelah kerja itu masih ada waktu buat pergi ke ladang gitu. Jadi nggak usah kerja jauh-jauh gitu ya? Enggak, mungkin dari sini kita bisa sukses gitu. Mas Ridwan, Ya, teman-teman yang nonton kita hari ini kan kayaknya masih banyak nih yang belum ngerti tentang proses pembuatan jemputan. ya. Mas Ridwan bisa nggak jelasin ke kita gimana sih sebenarnya cara bikin jemputan itu? Boleh, saya jelasin singkat aja ya. Yang pertama kita gambar pola pada kain, contohnya seperti ini. Yang kedua, kita jahit pola gelujur, contohnya seperti ini. Waduh, ini jahit tangan semua ya Mas ya? Iya, Dan satu-satu ya? iya, soalnya kalau bareng nanti nggak bisa ditarik. Wah, rumit juga nih teman-teman. Nah, habis itu gimana? Selanjutnya kita ikat kain seperti pola kayaknya, seperti ini, Itu gunanya diikat apa Mas? supaya warnanya nggak masuk gitu, jadi pola nanti. Selanjutnya kita celup sesuai warna yang kita inginkan. Di sini saya nggak bisa nunjukin, soalnya celupnya di luar. Setelah warna yang kita inginkan, kita bisa bilas, lalu kita buka, dan jadinya bisa seperti ini. Wah, bagus banget nih Mas. Ya, dan jadilah jemputan. Nah, itu kan ternyata untuk bikin satu kain jemputan itu kan prosesnya panjang ya Mas ya. Mm-mm. Nah, terus dari semua proses yang tadi Mas Ridwan jelasin itu, mana yang menurut Mas Ridwan paling enak, paling nyenengin? Kalau menurut saya paling enak itu proses celup, soalnya bisa sambil main air. Apalagi kalau panas ya. Iya. Oh gitu. Nah, terus kalau yang paling susah apa? Kalau sebenarnya semua proses itu ada tingkat kesulitannya masing-masing, tapi kalau menurut saya itu paling susah itu proses celup juga. Tuh, katanya paling nyenengin, kok ternyata paling susah juga, kenapa? Iya, soalnya kalau kita bikin warna sekunder itu warnanya nggak bisa sama yang seperti kita harapkan gitu. Bisa berubah gitu, kadang kemudahan, kadang ketuaan gitu. Warna sekunder tuh contohnya apa Mas? Hijau itu kan campuran dari biru sama kuning gitu. Oh gitu. Seru juga nih ternyata bikin jemputan. Mas Ridwan, Ya,
Mas Ridwan tadi kan udah sempat bilang kalau di Madiukusuman itu jemputannya dicelup pakai pewarna alam. Betul. Jadi ini emang semuanya pakai pewarna alam ya Mas? Iya betul. Nah kalau gitu Mas Ridwan bisa jelasin ke kita nggak warna alam apa aja sih yang dipakai di Madiukusuman, terus warnanya jadinya kayak gimana? Yang kita gunakan ada banyak sekali warna alam. Contohnya ada julawe kayak gini. Ini jadi warna apa Mas? Ini jadinya warna kuning kecoklatan. Yang kedua ada tinggi kayak gini. Ini bisa jadi warna oranye atau warna merah, tinggal tingkat ketuaan kulitnya ini atau kadar airnya. Yang ketiga ada mahoni kayak gini. Itu kulit kayu juga ya? Iya, yang dipakai kulit kayunya. Jadinya warna coklat. Ada kulit manggis yang biasa kita gunakan untuk herbal, itu kecantikan gitu. Tapi ternyata bisa jadi warna ya? Iya, kita gunakan untuk warna alam, jadinya warna coklat keemasan. Ada jambal kayak gini. Itu kulit kayu juga ya? Iya, jambal. Ini warnanya jadi merah muda, tipis gitu. Ada secang kayak gini. Ini warnanya jadi keunguan gitu. Ini secang yang biasa buat itu kan, minuman itu kan? Iya, ini Ternyata bisa buat, jadi warna alam juga ya? iya, rempah ini, minuman rempah. Ada tegeran kayak gini. Kulit kayu juga ya? Iya. Ini warnanya jadinya kuning cerah gitu. Ada indigo kayak gini. Di sini saya tidak bisa menunjukkan pohonnya atau kulitnya atau buahnya itu, soalnya Itu di sini dari udah daun tahu indigo. udah wujud pasta ini. Oke, jadi ini pasta Warnanya indigo. biru, iya. Oh, pasta indigo jadinya Iya. biru. Mm-mm. Nah itu kan ada banyak ya yang tadi udah dijelasin sama Mas Ridwan. Iya. Nah di antara warna-warna itu kalau Mas Ridwan sendiri paling suka warna apa? Kalau paling suka itu sebenarnya warna biru sama hitam. Soalnya dari situ tingkat kegagalannya sangat sedikit sekali, tingkat kegagalan itu. Jadi istilahnya yang gampang dipakai, gampang dibuat gitu ya. Iya. Kalau yang susah apa Mas? Kalau yang susah misalnya ada jambal itu merah muda sekali. Itu kita bisa diaplikasikan dengan warna lainnya gitu. Oh, jadi bisa dicampur ya warnanya? Bisa. Tadi kan kayak Mas Ridwan bilang kalau mau bikin warna hijau itu kan berarti nyampur biru sama kuning gitu ya. Itu juga susah ya? Susah. Soalnya nah, itu kain harus dicelup warna biru dulu pakai indigo itu tadi. Setelah itu kita bilas sampai bersih. Lalu kita celup pakai julawe yang warnanya kuning kecoklatan. Terus karena biru terus dikasih kuning jadinya hijau gitu ya? Iya. Waduh. Soalnya kalau dicampur juga nggak bisa itu, harus. Kalau dicampur nggak jadi ya? Iya. Nah, jadi harus satu dulu warna Iya. selesai baru kita celup lagi. Iya. Waduh teman-teman, ternyata nyelup warna alam itu gak gampang loh. Tadi Mas Ridwan di awal kan bilang katanya sebelum masuk Madiukusuman itu belum ada pengalaman bikin jemputan. Iya betul. Nah, terus waktu Mas Ridwan ngasih tahu orang di rumah, orang sekitar kalau sekarang kerjaannya bikin jemputan tuh, mereka tanggapannya gimana? Bingung, soalnya mereka juga nggak tahu apa itu jemputan. Lagian saya juga sulit menjelaskan secara detail bagaimana cara buat jemputan gitu. Jadi malah bingung ya? Iya, kalau sekarang ya biasa-biasa aja. Begitu. Nah itu kan Mas Ridwan kan udah 2,5 tahun di sini, terus ya mudah-mudahan masih bisa sampai seterusnya. Nah kalau harapannya Mas Ridwan buat Madiukusuman apa? Moga lebih maju, bisa dikenal banyak orang, dan mudah-mudahan kedepannya bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas gitu. Oke, makasih banyak ya Mas Ridwan udah ngeluangin waktu buat diwawancara kecil-kecilan ini. Iya. Ya, semoga sukses. Amin. Lanjut terus kerjanya ya. Iya. Terima kasih Mas Ridwan udah berbagi tentang
proses pembuatan kain jemputan. Saat ini Mbak yang tadi kita lihat di awal video tuh, namanya Mbak Amalia, sudah bergabung dengan kita melalui Zoom. Mbak Amalia, bergema. Hai. Halo Mbak Jenny. Hai. Semoga koneksi internet kita stabil ya nih selama acara ini ya Mbak. Ya amin nih mudah-mudahan. Mbak, sebelumnya aku mau ucapin selamat karena Mbak Amalia sebagai founder dari Ing Madyokusuman, hampir ngomong Tinung Rambu deh. Sebagai founder dan owner dari Ing Madyokusuman terpilih sebagai salah satu wakil Indonesia dalam program E-Trade for Women yang diadakan oleh UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Salah satu badan PBB juga ya, seperti WWF. Dan saat ini Mbak Amalia masih aktif sebagai mentor dalam program itu. Keren banget Mbak Amalia. Terima kasih banget Mbak Jenny kesempatannya. Oh ya, saya terkesan banget dengan video tadi. Oh ternyata cara bikin jumputan yang ini saya tunjukin tadi ini ternyata begitu caranya. Kainnya digambarin dulu, Iya. dijajur, diserut, habis itu baru dicelup. Dicelup beberapa kali sesuai dengan warna yang diinginkan. Nah, habis itu dilepas jahitannya sehingga muncul motif putihnya. Saya mau tanya nih Mbak, apakah jumputan ini sama dengan yang sekarang lagi banyak happening yang disebut shibori? Sama nggak sih jumputan dan shibori? Sebenarnya kalau kita buat kayak diagram Venn-nya itu shibori itu kan karena tekniknya banyak banget. Jadi kita anggap shibori itu lingkaran gede, jemputan terutama jemputan yang tradisional Indonesia itu tekniknya tuh ada beberapa yang mirip atau bahkan sama shibori. Jadi bisa dibilang jemputan itu shibori, tapi semua shibori belum tentu jemputan. Karena ada beberapa teknik di shibori yang nggak dipakai juga di jemputan. Tapi kalau kita lihat sendiri shibori itu kan dari bahasa Jepang namanya shiboru ya. Shiboru tuh kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya tuh ya itu diserut terus diikat. Jadi ya sama jumput sebenarnya. Oh oke. Jadi awalnya teknik jumput yang pakai serutan ini berarti awalnya dari Jepang? Kita ada yang dari Jepang karena kebetulan yang buku jemputan Indonesia sendiri kan belum banyak. Jadi untuk supaya lebih bisa explore desain-desainnya, saya sama ibu belajar dari buku shibori Jepang. Tapi kita tetap berusaha memasukkan elemen Indonesia, misalnya kayak sasirangan atau jemputan Palembang lewat desainnya. Dan jemputan Jogja juga sih. Oh, oke. Jadi nggak 100% ngikut sana juga. Baik. Mas Ridwan tadi lebih banyak cerita tentang proses penjahitannya ya di awal sebelum dicelup. Kalau pewarnaannya tadi juga Mas Ridwan sempat bilang nyelupnya nggak cuma sekali loh. Mbak Amalia bisa tolong jelasin lebih detail tentang pewarnaannya Mbak? Oke, jadi kalau buat yang belum familiar sama warna alam, jadi perbedaan mendasar warna alam sama kimia itu kalau warna kimia, karena kita kan lebih miripnya ke batik ya, ke batik biasa pakai naptol atau apa, itu tuh kalau warnanya udah dicampur terus kita celup, itu dicelup sekali aja tuh warnanya langsung makan ke kainnya langsung jadilah istilahnya. Sementara kalau kita pakai warna alam, itu warnanya itu akan dengan setiap pencelupan itu nanti dia semakin pekat. Kalau masih baru celupan pertama tuh biasanya masih muda banget lah, jadi belum bisa dipakai. Karena itu kita biasanya mengulangi proses pencelupan itu minimal 5 kali, bisa sampai 8 kali. Itu baru untuk jadi satu warna. Kalau kita seperti yang tadi dijelasin Mas Ridwan mau bikin warna sekunder, yaitu warna yang berasal dari beberapa campuran warna, itu kita harus celup satu warna dulu sampai selesai, dibilas, terus kita celup pakai pewarnaan yang sesudahnya. Jadi itu akan lebih susah lagi. Oke, jadi celup, Gitu. jemur gitu ya Mbak ya, sampai 5 set gitu. Iya, Oke. minimal 5 kali lah. Kalau 5 kali itu baru satu warna. Misalnya kalau misalnya dari hijau tuh birunya udah 5 kali, bilas terus baru masukin kuning lagi sampai kita
dapat kayak hijaunya mau kayak apa lebih ke toska atau kita lebih hijau daun gitu, tergantung sampai mana. Terus itu juga bisa 5 kali juga. Wah, ini jam terbangnya harus tinggi nih supaya bisa tahu untuk menghasilkan hijau yang seperti ini. Nah, itu komposisinya seperti apa. Pewarna alam Itu udah tahu formulanya pun tuh nggak bisa sama persis, Mbak. Jadi kan karena kan misalnya katakanlah setiap kita dapat pewarna alamnya itu kadang-kadang misalnya kayak tadi Mas Firman bilang kulit kayunya muda apa tua, karena kulit kayu muda sama tua aja nanti hasil warnanya bakal beda. Jadi kita yang harus dilatih tuh matanya malah. Jadi kayak oke ini kayaknya nih udah bener. Sampai ke masak kan kadang-kadang takarannya sama rasanya beda. Jadi ya itu insting itunya yang melalui pengalaman kita bertahun-tahun terus bisa. Oke, begitu ternyata. Pewarna alam saya lihat makin banyak digunakan oleh terutama nih brand-brand fashion yang mengusung isu lingkungan. Hari ini kan Hari Bumi nih Mbak, 22 April. Teman-teman ingat nggak hari ini Hari Bumi? Oh ingat. Nah, jadi saya ingin kaitkan nih, kalau dari sisi environment atau sisi lingkungan, apa keunggulan pewarna alami? Yang pertama jelas dari segi limbah ya, karena kan kalau pewarna kimia itu kan kita udah tahu limbahnya itu sangat mencemari lingkungan, terutama air yang kita lihat di berita sungai-sungai bisa sampai hitam tuh karena limbah tekstil gitu. Terus yang kedua juga warna alam itu enggak berbau menyengat kayak warna kimia, terus juga aman di kulit karena kan itu sebenarnya bahan alami, jadi nggak mengakibatkan alergi juga. Nah selain itu juga warnanya tuh menarik karena dia kan kayak warna hidup, jadi shade-nya tuh nggak bisa susah sekali untuk direplikasi sama warna kimia. Jadi walaupun sama-sama biru, katakanlah kita bikin jemputan warna biru, itu dari mata aja kelihatan ini birunya warna alam apa warna kimia. Karena dia beda aja, ada apa ya, kayak kayak bukan kilau sih, tapi lebih ke apa ya, shade warnanya tuh nggak bisa direplikasi lah. Ya, ya. Di belakang Mbak Amalia ini kayaknya ada beberapa produk jadinya gitu ya. Ada. Betul, ada kain sama ada home decor. Oke. Dan kita produknya juga ada di booth-nya SFID di Kuningan City kalau teman-teman mau lihat. Oh iya, ada. Selama ini kain jemputannya Madyo Kusuman udah dibikin jadi apa aja Mbak? Pertamanya kita buatnya cuman kain. Nah terus dari situ kan melalui masukan customer juga gitu, ayo bikin baju jadi, terus mulai baju jadi sesuai pesanan. Terus juga sekarang ada scarf, ada dan akhir-akhir ini ada home decor. Terus juga ada barang-barang kecil kayak tote bag atau drawstring bag, ada mukena juga. Jadi sebenarnya sih kita nggak terlalu terikat sama ini jemputannya mau jadi apa, tapi juga kalau kita kan prinsipnya sayang ya udah jadi kain bagus-bagus kok terus dipotong katakanlah buat cushion cover atau apa. Jadi kalau untuk setiap produk yang kita buat itu emang kita desain untuk itu. Jadi misalnya cushion cover ya kita kainnya ya seukuran cushion covernya aja, terus kita desain, kita jemput di situ sampai selesai. Jadi selain nggak saya yang motong kain juga, kita juga jadi lebih berkontribusi ke zero waste karena pasti kainnya semua akan kepake gitu. Betul, iya nggak ada sisa percaya yang kecil-kecilnya ya. Ternyata Betul. kan bisa jadi macam-macam, nggak cuma jadi baju. Dan karena teknik ini dikerjakan secara manual, pewarnaan alami pula, jadi setiap piece-nya pasti nggak ada kembarannya ya Mbak ya? Nggak bisa identical gitu, nggak ada. Dan lagian juga kan kalau kita lihat semua yang ada di alam tuh nggak ada yang identical kan, mau itu kayak bunga pun di satu tanaman tuh nggak ada bunga yang persis sama, pasti ada beda-beda. Dan kalau menurut saya itulah keindahannya warna alam dan juga handmade items. Setuju Mbak.
Kalau kita pemirsa sudah punya produk pakaian atau produk lain yang dibuat dengan teknik jemputan dan pewarna alam, tolong kasih tips dong Mbak, gimana cara merawatnya? Oke, jadi pertama kalau untuk nyucinya sendiri saya sarankan pakai lerak dan kalau nggak ada lerak bisa pakai shampoo bayi itu supaya warnanya tahan lama. Nah, terus jadi gini, kalau warna alam itu kan beda sama warna kimia. Warna kimia tuh biasanya kalau katakanlah warna merah gitu, kalau pewarnanya bagus dia akan stay terus warna merah sampai bertahun-tahun, maksudnya merah persis kayak gitu. Nah, sementara kalau warna alam itu, dia tuh bahkan setelah udah jadi pun dia masih bisa berubah karena dia akan beradaptasi sama lingkungan tempatnya dia itu. Jadi misalnya, ini kita kan sekarang ada di Purworejo, Jawa Tengah, terus misalnya teman-teman ada di Jakarta, beli ke Jakarta. Terus, waktu dicuci pertama gitu tuh kalau misalnya warnanya ada perubahan, itu, nggak usah kaget, nggak usah khawatir karena memang mungkin airnya teman-teman di Jakarta tuh beda sama Purworejo, jadi pH-nya beda atau apanya beda, itu nanti si warna itu akan sedikit adjust untuk ngikutin sama lingkungan itu. Jadi misalnya, dari, ke arah misalnya dari warna hitam, nanti tergantung pH air dia bisa berubah ke agak abu-abu tua atau agak coklat tua, atau warna ijo bisa dia lebih ke arah biru atau lebih ke arah kuning. Itu kalau apa, di warna alam itu suatu yang biasa, nggak usah khawatir. Nanti setelah dia stabil warnanya, dia akan stay di situ. Nggak akan berkurang lagi selama, perawatannya benar. Itu nomor satu. Jadi cuci pakai lerak atau kalau nggak ada pakai sampo bayi. Yang kedua sebaiknya sih, kalau mau dipakai kan baju suka disetrika. Nah, kalau mau setrika itu tolong jangan pakai yang panasnya gede, pakai panas yang rendah aja, pelan-pelan aja nyetrikanya. Terus juga habis setrika jangan langsung dilipat terus ditindes gitu, jangan. Jadi kalau seandainya mau dilipat, habis disetrika diangin-anginin dulu sampai, dingin baru dilipat. Terus juga, terutama untuk yang warna indigo, soalnya ini bukan cuma di jemputan, saya juga suka lihat, kadang-kadang sayang kan udah warna alam gitu, terus ada kayak garisnya, kainnya jadi kayak bergaris itu kenapa? Karena, biasanya setrikanya terlalu panas atau dia kurang diangin-anginin. Nah, itu kan udah, biasanya kan kita spend lebih banyak untuk warna alam. Nah, jadi supaya nggak terjadi hal-hal kayak gitu, sebaiknya hati-hati di saat setrikanya juga. Tapi sebenarnya misalnya sampai kejadian kayak gitu tuh masih bisa dibenerin sih warnanya. Jadi kalau misalnya, udah bosan sama warnanya atau, karena suatu hal warnanya pudar atau gimana, itu semua bisa dicelup lagi. Oke, jadi itu juga salah satu kelebihannya pewarna alam ya, bahwa bisa dicelup ulang. Kalau Betul, jadi kita bisa reuse. warnanya. Oke, thank you Mbak Rian. Asik banget kita ngomongin. Sama-sama. Pasti nanti akan ada banyak pertanyaan dari audiens, baik untuk Mbak Amalia maupun Mbak Stefani. Tapi sebelum kita masuk ke sesi question and answers, ada tamu ketiga kita, Foni Kristasari, yang berpengalaman dalam dunia fashion retail dan saat ini mengelola Sky Studio. Halo Foni. Hai. Kayaknya nih Foni punya beberapa kegiatan saat ini yang terkait dengan fashion ya. Apa aja sih? Oke, saat ini saya aktif mengajar di sebuah sekolah tinggi di Fakultas Fashion Design-nya di Jakarta, dan saya juga membuka studio sendiri untuk belajar pola dan jahit. Oke, and then saya punya brand baju slow fashion yang selama 4 tahun terakhir ini berusaha untuk menyediakan sustainable and ethical product. Oke, jadi dosen terus punya studio untuk belajar, untuk yang mau belajar jahit dan pola, sama ada brand sendiri juga. Aku dapat bocoran juga nih bahwa kok takut, jangan takut.
bahwa brandnya Mbak Foni kayak Heritage tadi juga pernah dapat penghargaan dari WWF dan Komunitas Organik Indonesia sebagai pengusaha selaras alam. Itu di tahun berapa tuh? Itu tahun 2019. Oke. Hari ini kan tema kita behind the scenes, yang terus terang ini merupakan plesetan dari behind the scenes. Aku pengen tanya, behind the scenes-nya Foni sampai akhirnya terjun ke bisnis slow atau bisnis sustainable fashion itu bagaimana sih? Kayak dulunya awalnya ketika baru lulus kuliah saya kerja di garment. Oke, di garment di sebuah perusahaan garment lokal, dan dari sana saya baru menyadari bahwa banyak sekali sumber daya alam yang dipakai untuk produksi baju dan juga banyak juga waste yang tercipta dari produksinya. Oke, oh jadi sebelum terjun ke dunia sustainable fashion pernah nih di conventional lah ya, kita bisa sebut conventional fashion. Bisa tolong diceritain waktu di pabrik itu, kira-kira proses produksi sebuah baju itu gimana dari awal sampai akhir? Ya, boleh Ada- tolong slide-nya dipasang. Oke, ini secara singkat produksi dari serat sampai jadi baju yang kita pakai di rumah. Pertama dari kebun, kalau umpamanya kita pakai cotton, cottonnya ditanam dulu. Setelah ditanam nanti dia dipanen dalam bentuk raw fiber. Si raw fiber ini dipintal menjadi benang. Kemudian benang ditenun menjadi kain. Nah, kain ini masih raw material. Dari proses yang pertama sampai yang ketiga ini, pemakaian terbesar itu di air dan di pestisida. Jadi jadi pastinya residu yang keluar juga racun dari pestisida itu, yang berbahaya buat baik pekerjanya, pekerja kebun sampai pekerja pemintalan, buruhnya, maupun menjadi polutan untuk air dan tanah. Nah, setelah jadi kain akan diproses secara kimia, rata-rata dengan pewarna kimia dan finishing supaya mengkilap, supaya lebih kaku atau lebih kuat atau lebih transparan. Itu semua finishing secara kimia. Jadi di sini heavy banget proses kimia yang dipakai, dan limbah yang dihasilkan juga sangat beracun. Dari kain yang sudah jadi, udah berwarna, udah cantik, kita masuk ke pemotongan kain. Nah, untuk produksi baju modern saat ini rata-rata menghasilkan kain perca sebanyak 15%. 15% kain perca ini kecil-kecil dan akan dibuang. Kemudian diproses jahit, terus setelah jahit masih ada disetrika, dicuci, beberapa kayak jeans di washing. Washingnya juga pakai energi yang besar dan pakai bahan kimia lagi. Kemudian di packing. Packingnya rata-rata untuk baju pasti pakai plastik. Nah, setelah itu didistribusi. Kalau mungkin brand-brand internasional yang produksinya di wilayah Asia, berarti dari pabrik di Asia dia akan di-pull ke distribution center. Dari distribution center ini baru akan dilempar lagi ke retail seluruh dunia. Jadi proses distribusi ini jejak karbonnya bisa jadi sangat besar. Baru setelah dari retail kita beli baju itu sampai di lemari kita. Di lemari kita sendiri kita akan tetap cuci, pakai, setrika. Dan kalau penanganan bajunya nggak benar, baju ini bukan cuma sekadar cepat rusak, cepat tidak bisa kita pakai lagi, tapi juga membuang-buang banyak energi dan sumber daya. Oke, jadi udah prosesnya panjang, terus makan energi, makan sumber daya, dan di masing-masing fase tadi juga ada limbahnya masing-masing ya? Iya, limbahnya beda-beda. Oh, kalau dari segi waktu, kira-kira mulai dari, dulu kan Foni di pabrik garment, mulai dari desain sampai baju itu ready di tangan konsumen, itu kira-kira makan waktu berapa lama? Kira-kira 6 bulan sampai 1 tahun prosesnya. Oke, mulai dari desain ya? Iya, dari kain benang jadi baju ya. Oke.
Terus berapa orang totalnya kira-kira deh yang terlibat dalam pembuatan baju? Itu bisa ratusan karena di plantation cotton juga buruhnya pasti udah Banyak. puluhan dan ratusan. Proses menjahit sendiri satu line untuk bikin satu baju itu kan setiap orang punya bagian masing-masing, bikin kerah, bikin tangan aja, bikin kantong aja. Satu line itu Oke. kira-kira mungkin bisa 10 orang. Oke, jadi totalnya Iya, sampai bisa ratusan orang di balik satu baju kita loh teman-teman. Ya ampun, nggak nyangka ya. Terus kalau dari proses tadi, bagian mana yang menurut Foni paling banyak ngabisin sumber daya dan energi? Oke, boleh next selanjutnya Mas, slide selanjutnya. Nah ini nih yang menghabiskan banyak SDA itu terutama adalah perkebunan cottonnya. Sebenarnya nggak cuma tertutup cotton ya, polyester sendiri menghasilkan menyerap banyak sumber daya. Nah tapi kalau cotton itu lebih banyak menyerap sumber daya karena cotton ini adalah tanaman yang paling haus air, salah satu yang paling haus air. Di situ ada tulisannya untuk bikin satu celana atau satu t-shirt itu butuh 1.500 galon air. Nah Untuk ini tuh bisa sepasang kita t-shirt minum, dan ya celana, kita itu iya. setara dengan air minum kita selama 13 tahun kurang lebih. Itu cuma untuk bikin satu baju atau satu celana. Kita minum sampai kembung 13 Iya, tahun 3 cuma tahun tuh jadi jadi satu satu baju celana. plus satu celana. Kira-kira Oke. begitu tuh. Nah, efeknya kalau ekologi adalah cotton ini kan seharusnya ditanam di area yang subur, banyak air, tapi banyak matahari. Dia bukan tanaman yang mudah tumbuh. Jadi karena dieksploitasi untuk produksi yang besar-besaran, produsen itu mulai berusaha menanam cotton di tempat yang tidak terlalu subur. Nah, untuk mensiasati itu diirigasi dari sungai. Salah satu efek yang langsung ada di Aral Sea, Laut Aral, ini inland sea yang mengandalkan aliran air yang bermuara di dia. Tapi karena aliran-airnya di stop, dibelokin untuk perkebunan cotton besar-besaran di area itu, sekarang lautnya habis, lautnya jadi tinggal sepetak kecil, udah kering. Ini bukan cuma sekedar sebuah laut yang berubah jadi gurun, tapi ekosistem di dalamnya mati dan mengubah iklim lokal di area sekitar laut itu. Nah, kalau slide berikutnya Mas. Nah, yang kedua, cotton itu tanaman yang tidak tahan hama. Jadi butuh banyak sekali pestisida. Pestisida ini kan beracun, pestisida dan pupuk ya. Ini kan beracun dan bahan kimia. Jadi para pekerja juga sangat amat terpengaruh kesejahteraan dan kesehatannya. Bahkan pestisida dan pupuk ini masih terbawa efeknya sampai ke proses pemintalan dan tenun kainnya. Boleh Mas lanjut Mas. Kalau bagian yang paling banyak menghasilkan limbah atau buangan dari proses produksi sebuah baju itu di mana? Kayak yang paling besar adalah limbah pembuangan proses pewarnaan dan finishing. Ini gambar yang besar adalah Sungai Citarum di Indonesia. Merupakan salah satu sungai dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Polusinya adalah dari pabrik pewarnaan garment. Nah, itu yang warna biru-biru tuh, itu yang bagian tercemarnya tuh. Pewarna yang mungkin lagi hitam kali. Dia bisa berubah-ubah warnanya sesuai apa yang lagi dicelup hari itu. Nah, kalau yang warna merah di pojok bawah itu adalah hasil yang terlihat dari pencemaran lingkungan di Cina dari pabrik yang memproduksi pewarnanya. Pewarnanya tuh bentuknya bubuk. Nah, ini residunya. Nggak cuma jalanan dan tembok yang merah, sampai sungai, tanaman, tebing semua jadi merah-merah. Bahkan udara pun tuh ada bubuk-bubuk Kayak itu berkabut merah gitu kali. ya, dan ini Oke. harus diingat ini bahan kimia, jadi langsung masuk ke paru-paru kita. Lanjut slide-nya Mas. Berikutnya sampah kedua yang residu yang paling banyak juga adalah kain perca. Tadi kan saya bahas sudah 15%. 15% itu kalau satu SKU kira-kira 1000 yard, berarti ini sekitar 150 yard. Oh, oke. Jadi kalau di pabrik memproduksi satu model baju dengan kain 1000 yard,
maka buangannya 150 yard gitu ya. Itu, jadi sekitar 150 meter yang bentuknya udah nggak bisa diapa-apain. Oke. Oke. Tadi kan udah kelihatan banget ya betapa sulitnya dan betapa makan resource-nya proses pembuatan baju. Saya sering lihat nih di mall gitu kalau lagi jalan-jalan, hari ini ada new arrival. Tapi beberapa minggu berikutnya kok barang itu udah di sale gitu, clearance sale. Kalau memang bikinnya segitu sulitnya, kok kayak trennya itu sebentar doang, baju ini menjadi tren hanya sebentar. Ya emang itu tujuannya, supaya konsumen itu secara tidak langsung dipaksa supaya beli lebih banyak, karena mereka jadi berasa harus mengikuti tren yang ada. Tadinya kan tren season untuk fashion itu cuma 2, fall winter atau fall winter sama spring summer. Nah sekarang tuh udah jadi banyak sekali, jadi setiap minggu ada barang baru. Otomatis customer merasa kalau tiap minggu nggak beli baju baru, jadinya kita nggak up to date lagi. Tapi terlepas dari sisi kelangnya tadi ya, aku juga senang bahwa aku melihat banyak orang-orang yang makin melihat isu sustainability sebagai isu yang penting, sehingga mereka juga beralih ke merek-merek yang mengusung isu sustainability termasuk dalam hal pakaian. Jadi mereka pilih-pilih nih brandnya. Gimana Foni melihat fenomena ini? Pertama awareness-nya baik sih. Kita udah mulai sadar, kita melihat ke sekitar dan udah menyadari kegiatan kita tuh berimpact ke bumi ya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai kita salah kaprah. Cuma karena kita beli brand yang mengusung sustainability, tapi kita belinya berlebihan di luar kebutuhan kita, akhirnya jadi over consumption dan ujung-ujungnya kita jadi sampah juga, membuang sampah juga. Karena nggak kita pakai. Sedangkan proses untuk membuat baju yang kita nggak pakai itu udah panjang seperti tadi diceritain. Nah, orang tuh suka mencari option lain yang lebih sustainable, mungkin sebagai pembenaran diri juga gitu. Padahal namanya kegiatan produksi oleh manusia, pasti kita kan memakai sumber daya alam. Dan kegiatan produksi apapun yang dilakukan secara massal, secara masif, pasti akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi untuk produksinya. Oke, jadi meskipun brandnya udah sustainable, tapi konsumsinya, kadar konsumsinya tetap harus dijaga. Bukan berarti kita bisa beli brand sustainable setiap hari gitu ya, foya-foya dengan brand sustainable. Oke, jadi aku bisa lihat nih peran konsumen besar sekali. Produk yang sustainable pun udah dibikin sustainable sama produsennya, tapi kalau tidak diperlakukan dengan seharusnya oleh konsumen, maka nggak jadi berkelanjutan, nggak jadi ramah lingkungan. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh konsumen dalam kita memperlakukan baju-baju kita nih, terutama baju-baju yang kalau tadi kan kita udah ngomongin tenun, ngomongin warna alam, yang tapi kalau baju-baju yang ya di mall-mall banyak deh gitu, itu gimana cara kita merawat baju itu? Oke, pertama ada 3 hal yang perlu kita lihat dulu sebelum kita mulai beli barang. Yang pertama itu kita harus buka dulu lemari baju kita. Kita lihat dulu isi lemari baju kita tuh apa sih. Nah, karena option yang paling sustainable di dalam fashion itu adalah apa yang sudah kita punya di lemari kita. Jadi nggak usah repot-repot cari sustainable brand yang saya borong berikutnya apa. Kita lihat dulu di lemari kita ada apa. Itu the most sustainable option yang ada. Nah, habis itu setelah kita lihat lemari baju, kita pertimbangkan 2 hal. Kita lihat baju yang jarang dipakai yang mana nih. Kalau jarang berarti harus dipakai lebih sering. Terus yang kedua, supaya bisa dipakai lebih sering dengan waktu selama mungkin, perawatannya harus bagus, perawatannya harus sesuai dan harus bisa menunjang kekuatannya si baju supaya awet. Mas boleh slide berikutnya? Cara merawat baju nih ya? Iya. Oke. Kok ini? Kita lihat. Ini ada slide selanjutnya mungkin Mas. Next aja, satu lagi. Nah, kalau kita beli baju itu selalu ada care label nempel di bagian dalam baju, kadang-kadang di jahitan pinggir deket pinggul itu selalu ada care label. Tapi seringkali care label ini begitu sampai rumah langsung dipotong biar nggak gatel, terus